semuanya, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza S. Subroto. Sekarang aku lagi spill rumah aku kalau lagi kayak kapal pecah. Di sini siapa yang sering pakai kata-kata kapal pecah? Kalau aku sih selalu ingat kata-kata mama aku yang anak-anaknya lagi nggak bantuin mama buat bersih-bersih rumah, selalu bilang rumah kok udah kayak kapal pecah. Akhirnya kebawa sampai sekarang. Jadi ketika rumah aku berantakan, aku selalu bilang rumah aku kayak kapal pecah. Dan karena Eliona lagi tidur, jadi ini sekitar jam 12 siang lebih lah. Jadi waktunya dia untuk istirahat dan waktunya ibu rumah tangga ini untuk lanjut bekerja. Ya, kerjaannya ibu rumah tangga apa sih kalau nggak bersih-bersih rumah? Ya udah, kita langsung lanjut aja buat beres-beres, dan kalian jangan salfok sama kaki aku yang belang ya, karena lumayan sering sih kalau aku lagi masak gitu, aku antar makanan untuk Pak suami. Jadi kadang aku masak untuk makan siang jam 10 jam 11-an, aku antar makan ke kantornya Pak suami karena memang tempatnya itu deket ya, cuman 10 menit. Aku ajak Eliona dan itu matahari lagi terik banget. Jadi akhirnya tangan dan kaki aku belang. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau pakai kaos kaki dulu, sunscreen dulu, itu kayak repot banget. Oke, kenapa jadi curhat akunya? Kita lanjut aja buat beres-beres. Ini tuh sebelum Eliona tidur, dia minta mainan masak-masakan sama mamanya. Jadi ya udah, aku biarin aja, yang penting anteng dan gak mainan yang aneh-aneh. Dan di situ juga ada jajannya yang tumpah karena dia tuh terlalu banyak tingkah. Jadi jajannya kesenggol dan tumpah deh. Daripada aku marah-marah jadi bikin stres, aku biarin aja dulu. Ya seperti ini, nunggu Eliona tidur baru aku beresin. Biar rumah berantakan kayak gimana pun ya udahlah ya. Namanya juga punya anak toddler. Kadang juga aku videoin ke suami kalau aku lagi capek atau stres gitu, aku lihatin rumah seperti apa. Dia selalu bilang, gak apa-apa, biarin aja, gak usah diberesin. Nanti kalau aku pulang kerja, aku aja yang beresin. Tapi kalau tak pikir-pikir sih, kalau dia yang beresin, takutnya nanti aku jadi ibu rumah tangga yang tidak berguna dong. Buat pemikiran orang-orang banyak kan pasti gitu ya. Kalau ibu rumah tangga di rumah takutnya nggak ngapa-ngapain, pulang ke rumah Pak suami belum makan, rumah berantakan. Padahal mereka nggak tahu aja kerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya, tahu nggak sih? Curhat lagi. Tapi gimana sih buat para ibu rumah tangga lainnya? Kalian pasti juga ngerasain yang sama kan? Kerjaan rumah itu kayak nggak ada habisnya. Entah itu cuci baju, setrika, atau sapu-sapu, ngepel, masak, cuci piring. Itu kayak setiap hari kita mengulangi pekerjaan yang sama, dan itu bikin stres dan bosen banget. Kadang aku juga ngerasa sih, sering stres, sering bosen, kayak capek ya jadi ibu rumah tangga. Padahal dulu aku gak pernah bayangin kalau aku jadi ibu rumah tangga. Untuk berpikir menikah pun aku juga belum siap sih dulu. Jadi waktu ditanyain mau menikah enggak, aku selalu diem. Karena memang ada mental yang belum siap, dan juga ada background yang kadang aku mikirnya rumah tangga itu juga susah loh. Terus banyak cerita-cerita orang kayak nggak gampang jadi ibu rumah tangga, nggak gampang menikah, nggak gampang punya anak, dan itu bagiku bener banget. Tapi ya udah, karena sudah berjalannya waktu, usia 24 tahun aku menikah, dan setelah 1 tahun menikah aku dikasih anak. Ya akhirnya sekarang jadi ibu rumah tangga yang sesungguhnya. Dulu aku nggak ada cita-cita sih. Kalau kalian gimana nih? Ada yang punya cita-cita jadi ibu rumah tangga nggak?
Mungkin buat kalian yang belum merasakan jadi ibu rumah tangga, pasti kalian mikirnya, jadi ibu rumah tangga enak nih di rumah gak ngapa-ngapain, dapat uang dari pak suami. Aduh, jangan terlalu berpikir berlebihan. Gak enak loh nerima uang yang bukan pekerjaannya, bukan, ya sebenarnya itu adalah hak dan kewajiban buat istri sih. Cuman ngerasa kayak kalau minta itu gak enak. Enak itu kalau kita kerja, kita punya uang sendiri, kita bisa mandiri, itu lebih enak lagi sih. Tapi tetap semangat ya buat ibu-ibu yang sudah punya anak tapi masih harus bekerja, membantu finansial keluarganya. Kalian itu luar biasa banget, karena setelah pulang bekerja kalian harus jadi ibu rumah tangga lagi. Itu hebat banget sih. Aku gak pernah ngejatuhin kalian, ibu rumah tangga yang harus bekerja, ibu rumah tangga yang selalu di rumah, atau apapun itu. Kalian itu luar biasa. Dan tadi seperti yang kalian lihat ya di video, kenapa kalau di dalam ruangan itu, di dalam rumah selalu gelap banget, karena ventilasi rumah aku itu ketutup sama aku bikin kanopi, jadi kelihatan gelap banget. Tapi ketika pintu aku buka, jadi cahaya matahari itu masuk dan lebih terang. Tapi kan gak mungkin ya pintu aku buka terus. Ya akhirnya seperti ini. Lanjut untuk bersih-bersih, ternyata di pertengahan Eliona bangun. Tapi ya gimana lagi, aku tetap lanjutin aja, kan gak mungkin setengah-setengah ya. Tapi setelah sapu menyapu ini, aku ajak Eliona buat tidur lagi. Biasanya sih dia kalau diajak masuk ke kamar dan ditemenin tidur lagi, biasanya dia mau tidur lagi. Aku juga lagi pengen curhat nih ke kalian. Sebenarnya setelah jadi ibu rumah tangga itu aku ngerasa insecure banget dari segala hal aspek kehidupan lah. Yang pertama dari penghasilan. Dulu yang aku masih bekerja, punya penghasilan sendiri, aku bisa beli atau belanja apapun tanpa harus bertanya ke pak suami. Lalu dari setelah melahirkan, badan aku akhirnya jadi gendut banget. Padahal dulu itu aku termasuk orang yang takut banget gendut. Jadi waktu masih muda, berat aku tuh sekitar 48-50, dan paling jelek itu 53 lah waktu kerja. Kan kerja kita bisa jajan sembarangan ya. Saat proses hamil aku tuh naik sekitar 20-25 kilo. Akhirnya setelah melahirkan aku bisa turun 8 kilo karena bayinya keluar gitu ya. Tapi aku ngerasa masih kayak besar banget, 66 kilo itu. Akhirnya aku diet lah. Tapi banyak banget orang yang bilang, kamu mengasihi atau memberi ASI tapi kok diet, apa kamu gak sayang anak? Wah, di situ aku stres banget sih. Akhirnya tetap turun 10 kilo dan sampai sekarang Eliona sapi, aku pengen banget diet lagi. Tapi kenapa susah ya, selalu gagal dan gagal. Dan gagalnya itu karena pak suami yang sering banget ngajak keluar buat jajan atau makan. Ya gimana ya, sebenarnya pengen diet dan kurus lagi. Kalau buat kalian gimana nih? Apa kalian pernah insecure? Yuk kita curhat di kolom komentar. Tetap semangat.